Bapak Ibu silakan sambil istirahat. Kebetulan Bapak Kades mempersilahkan saya juga mohon maaf ini. Sambil istirahat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami muliakan dan hormati Bapak Camat Galang, Bapak Sekcam, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua BPD yang dan anggotanya, juga pengurus koperasi, dan juga seluruh, ada juga yang dari Dakitan, dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, berkah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh kebahagiaan ini sungguh sebuah keberkahan kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka berbagai macam program pemerintah yang insya Allah menjadi kemajuan dan kesuksesan kita bersama di desa maupun di kecamatan yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Coba silakan. Beliau adalah pemimpin terbaik dunia dan tentunya menjadi panutan kita semua, dan insya Allah kita semua juga akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir hayat nanti dan di kemudian hari nanti. Bapak Camat yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sangat kami muliakan, juga yang sangat kami istimewakan sahabat surga saya, Bapak Kades. Beliau ini adalah teman saya dari sejak masih kecil. Juga mohon maaf saya perkenalkan sedikit, mungkin Bapak Camat tahu sebenarnya saya sudah juga warga Kecamatan Galang, juga sangat aktif Pak Camat. Dulu saya juga program PNPM, PPK juga menjadi penting di Kecamatan Galang kita ini. Sama-sama kuliah dengan dia Namun di Palu di kurang Hutan. lebih 15 tahun terakhir ini saya berada di Banten, tentunya hanya untuk berhijrah dan memperdalam ilmu. Dan alhamdulillah saya kembali dipertemukan dengan sahabat surga saya ini Bapak Kades. Dan memang mohon maaf bahwa tujuan utama kita dalam kehidupan ini hanyalah keberkahan, hanyalah sebuah masa depan menuju rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan yang akan kita hadapi bersama. Sehingga sedikit saya ingin menyampaikan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di sini dan dalam pendalaman ilmu agama kita, maka hanya akan kita temukan dua untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan ini: sehatnya badan kita. Ini yang tentunya menjadi hal yang pokok utama bagi kita semua. Sehingga dalam Islam hanya juga diajarkan dua ilmu yang sangat bermanfaat untuk manusia, yakni sebagaimana yang disampaikan Bapak Kades tadi tentang bagaimana kita hidup, pola makan, pola pikir kita, yakni makanan-makanan herbal. Kemudian agama menyempurnakan dengan bekam Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi selama saya di Banten, saya adalah terapi bekam di sana. Sehingga ini yang saya ingatkan kepada kita semua, bahwa Islam hanya menyempurnakan dua ilmu ini untuk kebahagiaan dan kesehatan kita bersama. Bahwa hanya dengan bekam untuk hidup sehat dan juga herbal, makanan-makanan alami yang harus kita ikuti. Ketika kita keluar dari ilmu ini Bapak Ibu dan sekalian, maka kita bisa hadapi sekarang ini berbagai macam penyakit, berbagai macam keluhan, karena memang kita keluar dari ilmu ini. Tapi insya Allah kita ketika masuk pada ilmu agama ini yang banyak disampaikan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa hanyalah makanan alami sebagaimana konsep yang telah disampaikan kepada Bapak Kades tadi, termasuk tadi masalah kambing. Jadi mohon maaf, soal kambing ini Pak, kita mencela atau mengatakan tidak makan kambing, kita sudah termasuk berdosa itu Pak. Jadi hati-hati, jangan hanya karena bilang kita tidak suka kambing, itu sudah tidak boleh Pak. Karena kambing ini adalah sunnah. Justru kambing inilah makanan yang paling top Pak, makanan yang paling keren dalam Islam Pak. Kalau kita mau sama-sama pahami ini. Dan begitupun dengan minuman makanan yang telah ditawarkan oleh Bapak Kades, inilah sesungguhnya Islam. Hanya makanan-makanan herbal yang alami, dan insya Allah untuk keluhan-keluhan penyakit kita bisa berbekam. Insya Allah kita sehat. Cuma ini yang kira-kira bisa dapat saya sampaikan Bapak Ibu dan sekalian. Saya juga selama di Banten Pak, hanya juga
masuk dari sekolah-sekolah, pesantren-pesantren hanya untuk berbagi ilmu. Jadi saya hanya menolong orang karena memang ini adalah siar agama. Jadi pertama-tama Bapak Ibu Rizkan jangan takut dengan berbekam. Ini adalah sunnah dan juga tidak perlu takut dengan biayanya Pak. Karena ini hanyalah menolong. Ini siar agama. Jadi saya sudah sangat senang kalau Bapak Ibu mau mencoba bekam. Karena kita juga insya Allah sudah melaksanakan sunnah, sudah menyiarkan agama Allah ini. Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan saya berharap kita betul-betul mensukseskan apa yang menjadi konsep besar dari Bapak Kades kita ini. Di Jawa maupun di Kabupaten Toli-Toli kita tidak akan pernah menemukan kades seperti yang kita di depan kita bersama-sama ini. Tidak pernah. Karena beliau konsepnya bukan hanya untuk membangun negara, tapi yang terpenting adalah keberkahan kita bermasyarakat. Dalam ilmu kesehatan, dalam makan minuman, semua sudah dijamin nih Pak. Jadi jujur saya ingin katakan Pak, sebenarnya saya tidak makan ayam potong Pak. Saya tidak makan telur ayam kampung. Saya makan hanya telur ayam kampung Pak. Kalau telur ayam biasa saya tidak makan. Kalau telur termasuk ayam potong saya tidak makan. Tapi semenjak mengenal beliau ini dengan ayam potongnya yang ternyata herbal, insya Allah saya makan ayam potong Pak. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa mendalami sendiri kenapa beda ayam potong ini Pak dengan ayam potongnya Bapak Kades, karena memang berbeda itu Pak. Termasuk telur yang kita makan itu hati-hati, itu berbeda juga dengan telur ayam kampung. Jadi insya Allah ini semua menjadi target kita untuk mencapai kehidupan sehat dalam bermasyarakat dan dalam keluarga kita semua. Kira-kira yang ingin dapat saya sampaikan Pak, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bagus bekamnya